Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrul Effendi, dosen tetap program studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Mikroskill. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengajaran pada mata kuliah pemasaran digital dengan bobot 4 SKS, di mana mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 4 di program studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Mikroskill. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan mempelajari mengenai strategi dalam mempromosikan atau memasarkan produk dan jasa dengan menggunakan berbagai alat digital untuk dapat mempermudah dalam menjangkau konsumen. Dan pada mata kuliah pemasaran digital ini juga akan dibahas secara komprehensif mengenai langkah-langkah strategi-strategi yang efektif dan efisien untuk membantu perusahaan mencapai tujuan pemasarannya. Kemudian pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan terkait introduction digital marketing. Yang kedua, mampu melakukan online marketplace analysis. Yang ketiga, mampu menjelaskan digital marketing strategi development. Yang keempat, mampu menguraikan digital branding and the marketing mix. Yang kelima, mampu menerapkan data driven relationship marketing using digital platform. Yang keenam, mampu mengimplementasikan digital marketing, implementation and practice, delivering the digital customer experience. Dan yang ketujuh, mampu melakukan campaigns planning for digital media. Dan yang kedelapan, mampu melakukan marketing communication using digital media channel. Yang kesembilan, mampu melakukan evaluation and improvement of digital channel performance. Dari 9 capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, kemudian disusunlah topik atau materi pembelajaran sebanyak 9 topik materi pembelajaran yang didistribusikan pada materi pra-UTS, kemudian materi pasca UTS yang terdiri dari materi pra-UTS yang pertama Introduction Digital Marketing, yang kedua Online Marketplace Analysis, yang ketiga Digital Marketing Strategy Development, dan yang keempat Branding and the Marketing Mix. Untuk materi pasca UTS terdiri dari Data Driven Relationship Marketing using Digital Platform, Digital Marketing, Implementation and Practice, Delivering the Digital Customer Experience. Kemudian materi campaign planning for digital media, marketing communication using digital media channels, dan yang terakhir evaluation and improvement of digital channel performance, di mana kelima materi ini nanti akan dievaluasi saat ujian akhir semester. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran mata kuliah pemasaran digital secara umum dibagi menjadi 16 pertemuan yang terdiri dari 8 pertemuan tatap muka, 6 pertemuan online atau sinkron maya, di mana pembagiannya 3 sebelum UTS dan 3 sesudah UTS, serta 1 pertemuan untuk UTS atau ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Jadi total pertemuan pada mata kuliah pemasaran digital ada sebanyak 16 pertemuan. Selanjutnya, sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini memiliki bobot antara lain sebagai berikut.
35% bobot penilaian itu berada pada ujian tengah semester, 30% berada pada tugas, di mana terdiri dari bobot tugas dibagi menjadi dua bagian. Bobot tugas 1, 15% diambil pada saat pengumpulan tugas sebelum UTS, dan bobot tugas 2 sebesar 15% diambil pada saat pengumpulan tugas sebelum UAS. Kemudian 35% bobot penilaian itu berada pada ujian akhir semester, sehingga total bobot penilaian pada mata kuliah pemasaran digital ini sebesar 100%. Selanjutnya, aktivitas proses pembelajaran di saat perkuliahan yang akan dijalankan biasanya akan dimulai dengan penjelasan materi perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian setelah sesi tanya jawab selesai, dosen atau saya akan mengajukan suatu permasalahan terkait topik pembahasan yang dibahas pada pertemuan tersebut untuk ditanggapi oleh mahasiswa. Dan untuk materi-materi tertentu, saya akan memberikan video pembelajaran sehingga mendukung pemahaman mahasiswa lebih mudah atau mempermudah pemahaman mahasiswa memahami materi perkuliahan yang disajikan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut video pengajaran saya di ruang kelas. Halo, selamat sore semuanya. Kita akan mulai perkuliahan kita, tapi saya prepare dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik, begitu ya. Saya sudah siapkan modul pembelajaran kita ya, sesuai dengan rencana pembelajaran kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya di pertemuan pertama itu kita akan membahas yang namanya Introduction to Digital Marketing. Nah, dalam konteks topik bahasan Introduction to Digital Marketing, apa yang akan kita pelajari? Ya, tentunya kita harus memahami apa tujuan dari kita belajar sesuatu, begitu ya. Jadi tujuan pembelajaran di topik Introduction to Digital Marketing yang pertama itu adalah kita akan belajar memahami dan teknologi itu ya, tinggal kita bagaimana melakukan strategi agar produk kita bisa diketahui oleh orang lain melalui perangkat teknologi. Ya. Nah, jadi evaluasi yang mendasar itu munculnya teknologi itu sendiri. Kemudian ditunjang dengan adanya efisiensi, ya. Konvensional dengan digital itu biayanya sangat jauh berbeda. Lebih mahal yang konvensional atau tradisional dibandingkan yang di digital. Ya, kalau yang digital dia sifatnya fleksibel, tahu fleksibel ya. Nah, kalau yang konvensional sudah tetap. Hari ini kalau Anda mau cetak brosur 1.000 berapa harganya? Kurang lebih 500.000. 1.000 itu 500 lembar kan? Benar ya? Nah, hanya untuk 500 orang kan gitu ya. Hari ini kalau Anda desainkan konten ke orang lain berapa harganya? 100.000, 200.000? Bisa ya? Anda bisa duplikat lebih dari 500? Bisa ya? Jutaan pun bisa Anda duplikat. Hanya menggunakan 200.000. Kalau secara konvensional, ya target market Anda 1.000 orang, maka Anda harus cetak 1.000. 1.000 berarti 2 RIM kali 500, 1 juta. Kalau yang online, minta orang desainkan, kasih 200.000, mau puluhan juta Anda duplikasi, tidak ada masalah. Nampak ya? Nah, itu ada di sekalian. Lantas, poin ketiga, manfaat pemasaran digital bagi bisnis apa? Apa manfaatnya? Yang pertama tadi kata teman Anda, Pak, biayanya lebih efisien, ya, biayanya lebih murah, gitu ya? Setuju? Setuju. Saya ingat, jangkauannya Pak lebih luas. Ya jelas kan? Jangkauannya lebih luas. Perusahaan Anda di Medan, Anda bisa jualan ke Australia, bisa? Ke Arab Saudi bisa? Bisa.
Bisa, tidak ada hambatan. Ya, selama Anda punya koneksi jaringan internet. Anda bisa bayangkan nggak kalau internet itu kiamat? Atau kiamat, musnah? Bisa bayangkan nggak? Mau jadi apa kita? Pernah nggak Telkomsel down? Pernah nggak kartu provider Anda down dia layanannya? Di mana Anda? Hah? Jalan ke depan, jalan ke belakang gitu ya? Hah? Bisa bayangin? Nah, bisa bayangin nggak kalau Anda punya perusahaan tanpa melakukan aktivitas pemasaran digital? Ya udah siap-siap aja. Doang. Pernah pergi ke Sambung? Tahu Sambung? Belakang Aludi ya. Dulu ramai kali ya. Ya, kiosnya penuh semua. Sekarang kiosnya paling tinggal 10. Satu lantai. Tujuan dan manfaat pemasaran digital, menjangkau audiens secara global, sangat luas sekali ada sekarang. Kemudian bisa kita personalisasi penawaran untuk segmen tertentu. Saya jualan pakaian, item atau variasi produknya ada pakaian anak-anak, ada pakaian untuk remaja lelaki, ada pakaian untuk remaja perempuan. Ada 3 segmen ya. Pesan penawaran ketiga segmen ini bisa kita sesuaikan dengan perilakunya mereka, gitu ya. Dan biayanya sangat murah sekali. Ya, untuk perempuan gimana triknya kan gitu ya. Makanya kita kalau mau berhasil di bidang pemasaran, ilmu psikologi itu harus kita kuasai. Mempelajari perilaku perempuan seperti apa, perilaku laki-laki seperti apa, perilaku anak usia 5 tahun seperti apa, 12 tahun seperti apa, mahasiswa seperti apa, siswa SMA seperti apa, itu harus kita pelajari. Karena target pemasaran itu adalah menyerang emosionalnya dulu. Yang nggak tahu jadi tahu, setelah tahu jadi mau, dan menjadi konsumen yang loyal. Ya, itu tantangan pemasaran sebenarnya. Bukan terletak produk apa yang Anda jual, tidak. Tapi bagaimana Anda, orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang produk Anda, dari tahu menjadi mau, dari mau berulang membelinya. Ya, oke. Poin yang ketiga, efisiensi biaya dan pengukuran performa secara real time. Ya, kita bisa ukur. Hari ini saya mau budgeting pemasaran saya berapa, besok mau berapa, tinggal kita set up, tinggal kita sesuaikan, ya. Kemudian mendukung loyalitas dan hubungan jangka panjang. Mudah sekali ya. Contoh, kalau secara konvensional, oke, salah satu upaya supaya konsumen itu loyal adalah dengan memberikan dia rasa bahagia, atau dengan memberikan dia penghargaan. Penghargaan ini tidak semuanya dalam bentuk benda ya. Nah, seseorang akan sangat senang kalau orang lain yang tidak dia duga-duga mengucapkan selamat ulang tahun sama dia. Benar nggak? Kita masuk ke poin yang kedua ya. Perbandingan tradisional dan media digital marketing. Kita lihat dari aspek media, biaya, dan target serta interaksi. Kalau tradisional, ya, dia menggunakan TV, radio, media cetak. Kalau digital sudah menggunakan website, sosial media dan sejenisnya, termasuk blog, ya, dan seterusnya, yang berbasiskan teknologi di digital. Apa tantangan yang mungkin dihadapi? Ya, persaingan. Dalam konteks online, persaingan itu sebenarnya sangat kompetitif sekali. Kenapa? Semua strategi mudah diduplikasi. Semua cara mudah ditiru orang lain. Benar nggak? Ya kan? Mudah sekali diduplikasi gitu. Konsep metodenya ya. Dulu transportasi online pertama kali di Indonesia apa? Gojek ya. Gojek. Kemudian masuk dari luar negeri. Grab, masuk Uber, apa lagi? Maxim, InDriver. Sekarang masuk Bemo lagi dan lain sebagainya kan. Mereka menggunakan konsep yang sama.
menggunakan strategi yang sama. Gitu ya. Nah, tantangannya itu persaingannya kompetitif, mudah diduplikasi, dan yang paling penting adalah rawan menjadi korban tindakan kejahatan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tugas individu ini merupakan salah satu bentuk asesmen ya. Buatlah ringkasan satu halaman tentang perbedaan pemasaran digital dan tradisional. Oke? Nah, ini bentuk penugasan atau asesmen bagi adik-adik supaya saya bisa menilai bagaimana pemahaman atau pengetahuan adik-adik terhadap materi Introduction to Digital Marketing. Oke? Bisa ya? Mau dikerjakan di sini? Waktu kita tersisa hanya sekitar 3 menit lagi. Bisa? Bisa. Saya rasa dengan penjelasan saya yang panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, tambah pemahaman adik-adik yang sangat baik, ini tidak akan sulit untuk diselesaikan ya. Sudah siap? Sudah ya? Oke. Nah, yang sudah siap maupun dikumpul boleh ya. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi dan penutupan. Jadi, dari apa yang kita pelajari ya, memunculkan sebuah pertanyaan bagi diri adik-adik sekalian. Ya, apa hal baru yang Anda pelajari hari ini? Semakin perkembangan teknologi, semakin dipermudah juga segala aktivitas. Oke. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin mempermudah aktivitas kita di segala bidang, termasuk masyarakat. Oke. Poin yang kedua, apa peluang dan tantangan utama dalam implementasi digital marketing bagi bisnis skala kecil? Apa tantangannya dalam implementasi digital marketing bagi bisnis skala kecil? Saingan tinggi. Persaingan harga. Oke, persaingan harga. Oke, ada lagi? Apa tantangannya? Persaingan harga. Ya, saya setuju. Brand awareness yang masih rendah. Oh, sulit mendapatkan feedback. Sulit mendapatkan feedback. Ya. Adaptasi teknologi. Ya, pelaku usaha kecil ini ada kalanya apa namanya? Ketinggalan teknologi. Gaptek gitu ya, gagap teknologi. Ada lagi? Investasi untuk penggunaan teknologi belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku usaha skala kecil. Apalagi pengetahuan ya yang masih bersifat tidak dalam menjalankan pemasaran digital. Bukankah kita meyakini bahwasanya segala sesuatu keberhasilan itu tentunya dirancang dengan strategi yang matang. Artinya apa? Harus ada proses perencanaan, pengimplementasian, evaluasi, dan kembali lagi ke proses perbaikan. Ya. Do, action, and check. Menurut saya,
mengapa banyak UMKM saat ini mulai beralih ke pemasaran digital itu karena itu juga mempermudah UMKM untuk mempromosikan dagangannya. Karena kalau mau dilihat secara sekarang itu UMKM itu rata-rata adanya kayak di pinggir jalan atau kayak mengikuti buzzer-buzzer tertentu. Kalau di situ mereka kalau ingin promosi seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, kalau mereka tidak memakai pemasaran digital, mereka hanya bisa menjangkau segmen pasar yang lewat di sekitar mereka saja, tidak bisa yang luas dan tidak bisa tersegmentasinya. Misalnya mereka seperti jualan produk bayi, hanya saja yang lewat itu yang anak-anak remaja, itu kan sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi target mereka. Tapi kalau mereka bisa menggunakan pemasaran digital dengan baik, mereka bisa mencapai segmen pasar yang mereka ingin. Dan juga seperti yang sudah Bapak sampaikan, mereka dari pemasaran digital itu seperti menggunakan platform online. Di situ mereka juga bisa berinteraksi, bertanya, dan bisa lebih tahu bagaimana spesifiknya sebelum langsung datang agar ya pelanggan juga gak kecewa juga. Oke, penjelasannya sangat bagus ya. Tepuk tangan dong buat temannya ya. Bisa menghemat waktu. Kalau dulu kan kita harus promosikan lewat mulut. Kalau sekarang tinggal pencet-pencet aja. Terus juga menghemat biaya juga. Kalau dulu kan kita harus ngasih brosur satu per satu, tapi sekarang tinggal satu kelikan orang lain semua udah bisa lihat. Benar, setuju sekali ya. Kalau sekarang itu tinggal klik share, begitu ya. Jadi sekarang yang jahat itu mulut atau tangannya? Hah? Mulut atau tangan? Coba. Sepakat? Hah? Oh jari ya. Jari atau mulut yang jahat sekarang? Hah? Roti Butimi, ya. Dulu hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, kini memiliki akun Instagram dan menjual lewat Shopee. Pertanyaan diskusi, apa keuntungan yang dirasakan oleh Butimi? Penjualan naik. Apa lagi? Branding lebih terkenal. Apa lagi? Hemat tenaga. Beroperasional bisa 24/7. Tidak mengingat waktu asal kamu sanggup. Gitu kan? Hari ini kalau kamu punya bisnis online, tidak mengingat waktu. Asal kamu sanggup, 24/7 silakan kerjakan. 30/7 silakan. 360/30 silakan. Ya, tapi ingat, kita punya batasan. Banyak uang tiba-tiba sakit, uang yang segepok itu satu hari, bukan satu hari lagi, setengah jam, hanya beli obat. Ya, jadi harus ada balance ya. Kehidupan ini harus balance. Kita harus tahu batasan. Oke. Nah, apa keuntungannya tadi? Yaitu tadi ya, bisa beroperasional 24/7. Kemudian bisa lebih terkenal. Apa lagi? Omset meningkat. Ada satu yang jarang sekali kita sebut. Ya, branding, oke. Ada satu yang jarang kita sebutkan. Apa itu? Silakan. Anda kalau punya produk, ya, kalau produk itu tidak dinilai orang lain, bagaimana produk itu ke depan? Bisa usang dimakan waktu. Nah, gimana deh? Kemungkinan orang juga bakal ragu untuk membeli produk tersebut karena kita kan ragu, ini kan nggak ada diulas, tapi ada pembelian, jadi mungkin yang terbesit di pemikiran kita tuh ini antara rotinya enak atau nggak enak, tapi orang-orang tuh nggak berani kriti atau gimana. Jadi kalau kita punya produk, oke, kita jual secara online, itu kita mudah dapatkan feedback namanya, umpan balik, ya.
Nah, ketika orang memberikan feedback ke produk kita, itu tandanya ya produk kita harus kita evaluasi. Nah, ketika kita evaluasi, tentunya kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dari produk sebelumnya. Proses seperti ini itu akan mempertahankan siklus hidup produk jauh lebih panjang dibandingkan produk itu tidak diberikan feedback oleh penggunanya. Paham ya? Kita nggak tahu apa yang kurang, kan gitu ya. Contoh kamu misalnya jualan apa ya, jualan mie sop lah misalnya ya. Kemudian pelanggan kamu datang makan mie sop, habis itu dia bayar pergi. Ya, setiap hari pelanggan kamu yang datang itu orangnya berganti-ganti. Apakah bisnis kamu boleh dikatakan berhasil? Memang tiap hari ada yang beli, tapi bukan orang yang sama, orang yang berganti-ganti. Kalau saya sebagai pebisnis itu menganggap bahwasanya orang yang datang itu hanya untuk ngetes. Ketika dia ngetes, nggak datang lagi, berarti ada masalah dengan produk saya. Apakah itu rasa misopnya, apakah pelayanannya, dan lain sebagainya. Dan mereka nggak mau kasih feedback ke saya. Berapa lama sih bisa bertahan? Kan gitu ya. Nah, oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kita hari ini.